Oke, selamat datang di pelajaran PPKN untuk kelas 12. Kalian sudah dapat buku paket PPKN untuk kelas 12 ini yang warna orange. Jadi materi yang akan saya presentasikan ini kurang lebih isinya sama dengan yang ada di buku paket. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya kalian coba buka di Romawi kelima bagian daftar isi. Jadi untuk pembahasan pertama kita akan membahas bab 1, yaitu berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi bab 1 ini dibagi menjadi 4 subbab. Subbab yang pertama itu makna hak dan kewajiban warga negara. Subbab yang kedua substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta subbab yang keempat penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas subbab yang pertama dan kedua, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara dan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Oke, kita langsung saja ke materi. Oke, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita mulai dengan makna dari hak. Jadi hak itu sendiri berarti segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Jadi hak itu sifatnya melekat pada diri setiap orang sejak mereka dilahirkan atau bahkan sebelumnya, saat mereka berada di rahim ibu, kita sudah mendapatkan hak, memperoleh hak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Jadi sebelum kita memperoleh hak itu, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu supaya harmonis. Kalau kita menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, itu merupakan sesuatu yang salah. Jadi hak dan kewajiban pelaksananya harus seimbang. Kewajiban bisa kita artikan sebagai liabilitas atau dalam bahasa Inggris liability, adalah utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa mendatang pada pihak lain. Jadi kewajiban itu merupakan suatu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Lanjut, substansi. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama nilai ideal, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga adalah nilai praksis. Ketiga, kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia sebagaimana dipaparkan berikut ini. Yang pertama, hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Jadi nilai ideal itu ya nilai-nilai yang terdapat dalam kelima sila dalam Pancasila, mulai dari sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan sosial. Yang kedua, hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Instrumen itu alat. Di sini alatnya apa? Ya berupa hukum, landasan hukum. Jadi yang pertama,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28C. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, ketentuan dalam undang-undang organik berikut. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan atau penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Jadi itu undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Jadi menyiksa, terus pokoknya melakukan tindakan yang nggak manusiawi itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenant Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang selanjutnya adalah yang D, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang selanjutnya ketentuan dalam peraturan pemerintah. Yang selanjutnya adalah ketentuan dalam keputusan presiden. Kepres. Oke, itu nilai instrumental, jadi berupa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan HAM. Oke, nilai yang selanjutnya adalah nilai praksis. Jadi nilai praksis merupakan realisasi, jadi perwujudan, penerapan, pengaplikasian nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Jadi nilai praksis itu penerapan undang-undang khususnya tentang perlindungan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita kalau misal melanggar HAM orang lain, pasti kita akan dikenai hukuman atau sanksi. Jadi sanksi atau hukuman tersebut sudah tertulis dalam undang-undang yang tadi saya jelaskan di nilai-nilai instrumental itu. Jadi sekumpulan peraturan tersebut itu sangat mengikat dan sangat junjung tinggi untuk melindungi hak asasi manusia setiap orang. Seperti itu. Ini contoh penerapannya ya. Dari tadi di nilai-nilai nilai ideal sila-sila Pancasila. Jadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bentuk nyata yang dapat kita lakukan dalam pengaplikasian atau penerapan dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang berlandaskan sila pertama itu contohnya adalah hormat, menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Jadi kita harus wajib menghormati antar umat beragama. Karena negara kita memang negara yang multikultural, jadi heterogen, terdapat beragam suku, agama. Jadi ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, Katolik. Jadi kita harus saling appreciate, saling menghargai. Yang kedua adalah saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama pada pihak lain. Jadi
kebebasan beragama itu sangat dijunjung tinggi di Indonesia dan dilindungi oleh undang-undang. Untuk sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi penerapan pelaksanaan hak asasi manusia dan kewajiban itu contohnya yang pertama mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa kepada orang lain. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Untuk yang sila ketiga, persatuan Indonesia, contohnya menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi contoh sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, contoh yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Oke, sila yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sikap yang bisa kita tunjukkan dalam berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, yang pertama menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang, nggak boleh berat sebelah. Kalian menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban itu merupakan suatu tindakan yang tidak benar. Jadi harus selaras. Kalian melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru kalian mendapatkan hak. Kalau kalian bertindak sebaliknya, kalian menuntut hak dulu tanpa melaksanakan kewajiban, itu sama saja kalian melanggar hak milik orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Dan yang terakhir, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Oke, sampai sini saja untuk pertemuan kita yang pertama. Terima kasih sudah menyimak dan nonton video saya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas subbab yang ketiga dan keempat, yaitu berkaitan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Bye.